Ciri-ciri orang yang baik itu adalah tidak terlalu bahagia, berlebihan saat dipuja, tidak bersedih hati saat dia dihina atau diejek. Sehingga dia selalu sabar. Ciri-cirinya. Yang kedua adalah tan ketaman krode. Tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Yang keempat, ciri-ciri orang yang baik itu adalah disebutkan pangupesame. Pangupesame artinya pemaaf. Tidak tidak menyimpan dendam. Nah, kemudian yang kelima, kesaman ya, atau kesamawan. Nah, kesamawan artinya orang yang sabar. Ketika kita salah, kita diingatkan. Ketika kita belum bisa, kita diajarkan dengan sabar. Itu sahabat yang baik. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang sadu dalam Sarasa Muscaya 306 nika sloka 306 adalah mawuh guna, penuh dengan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang seperti itulah yang layak kita ajak sebagai sahabat. Umat sedharma yang berbahagia, kenapa kita tidak boleh bersahabat dengan orang yang, mohon maaf, perilakunya sangat buruk, sangat jahat. Pustaka Kekawin Niti Sastra menyebutkan lagi, jika ular itu racunnya hanya ada pada taringnya. Seekor kalajengking racunnya hanya ada pada ekornya. Sedangkan orang yang jahat racunnya ada di seluruh tubuhnya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bersahabat dengan orang yang jahat, maka semuanya dalam tubuhnya itu penuh kejahatan. Maka omongannya akan jahat. Maka pikirannya jahat. Perilakunya juga jahat. Semuanya jahat. Tidak seperti kalau ular sekalipun dia mengerikan. Tapi bisanya itu, bisa ular hanya ada pada taringnya. Begitu juga kalajengking. Tapi orang jahat semuanya adalah racun yang bisa menyengsarakan dan membunuh manusia. Maka dari itu berhati-hatilah memilih sahabat. Umat sedharma yang berbahagia, apabila kita bersahabat dengan orang yang baik, kita akan terus diajak untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan ini adalah modal kita untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dalam Kekawin Ramayana disebutkan, prihen temen dharma dumaranang sarat. Usahakanlah selalu untuk berbuat kebaikan. Saragesang sadu sirek ketutane. Nah, orang-orang yang baik selalu mengupayakan dan mengusahakan kebaikan itu. Tanar tetan kame pidoniatan yase. Bukan yang dikejar itu bukan harta, bukan kepuasan, bukan sanjungan.
Itu orang-orang yang sadu tidak mengejar yang seperti itu. Ya. Ya, tan arte tan kama pidonia tan yase. Ye sakti sang sajana dharma raksaka. Orang-orang yang berbudi pekerti luhur selalu mengupayakan kebaikan, menjaga dan menegakkan dharma. Dharma raksaka raksita. Orang yang menegakkan dharma akan dijaga oleh dharma itu. Itulah sebabnya jika kita bersahabat dengan orang yang sadu, kita akan diajak untuk terus berbuat kebenaran. Jika kita terus berbuat dan mengusahakan kebenaran, maka kita akan dilindungi oleh kebenaran itu dan kita akan mendapatkan kehidupan yang selamat. Selamat lahir batin, santi jagadita. Maka dari itu, usahakanlah selalu untuk berbuat kebenaran. Karena kebenaran ini adalah tujuan hidup kita. Untuk apa kita lahir ke dunia? Apa tujuan kita ke dunia ini? Maka kita harus tahu tujuan kita. Dalam kekawin niti sastra disebutkan, asepi ikang waktre yan tanamu cangwang. Sepi rasanya mulut ini kalau kita tidak bersirih. Sepi tikang grehe yan tanane putra. Sepi rasanya rumah kalau kita tidak punya anak. Tidak ada anak kecil. Yang ketiga, sepi tikang desa yan tanane mukil. Sepi rasanya dunia ini kalau tidak ada pemimpin yang bijaksana memimpin negara. Yang keempat, pupulaning sepi yan tanane arte. Kumpulan dari semua kesepian-kesepian tadi kalau kita hidup tidak punya tujuan. Kalau kita hidup tidak tahu tujuan, tidak punya visi, tidak punya misi, tidak punya target, tidak tahu tujuan kita hidup ke dunia, maka kita hidup sia-sia, sepilah hidup kita. Lalu apa tujuan kita? Kesuksesan? Boleh. Kekayaan? Boleh. Tetapi jangan tersesat di sana. Tujuan kita sudah jelas. 4 tujuannya. Yang disebut dengan catur purusa arte. Dharma, arta, kama, moksa. Tujuan kita adalah menjalankan dharma, menjalankan kewajiban, menegakkan kebenaran. Arta, mengejar kekayaan atau materi untuk apa? Untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup kita. Kama, mencapai kesenangan atau cita-cita kita. Terakhir adalah moksa. Dharmarta kama moksanam sariram sadanam. Untuk mencapai dharma, arta, kama, dan moksa itu, tubuh inilah caranya. Tubuh inilah alatnya. Maka pergunakanlah tubuh kita ini untuk melakukan dharma, untuk mendapatkan arta, untuk mendapatkan yang disebut dengan kama dan bisa mencapai moksa itu. Bagaimana cara kita agar bisa dharma, arta, kama, moksa ini dapat kita lakukan dengan baik melalui tubuh kita? Maka kita perlu bersahabat dengan orang yang baik. Perlu bersahabat dengan orang yang sadu sujana. Karena apa? Persahabatan dengan orang-orang yang baik, persahabatan dengan orang-orang yang sadu itu akan selalu membuat kita di tengah lingkaran kebaikan. Analoginya seperti ini saudara-saudara untuk memperkuat pernyataan tadi. Contoh, saudara-saudara
sekarang bersahabat dengan orang yang mohon maaf, omongannya kasar. Padahal Anda semula tidak bisa berkata kasar. Tapi karena sering bersahabat dengan dia, Anda secara tidak sadar terpengaruh oleh sikap kasar itu. Begitu juga ketika Anda bersahabat di tengah kalangan pebisnis. Walaupun awalnya Anda kuper, kurang pergaulan. Walaupun Anda awalnya malu-malu. Tetapi setelah Anda berada di lingkungan yang penuh dengan semangat bisnis ini, tiba-tiba Anda hebat dan jago berbisnis. Itu dia persahabatan. Jadi kalau kita ingin mencapai kebaikan, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Tetapi ketika kita sudah penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan pengalaman, kita harusnya menjalin persahabatan dengan mereka yang mungkin masih kurang budi pekertinya. Untuk apa? Untuk kita pengaruhi agar mereka juga bisa menjadi lebih baik. Inilah timbal balik persahabatan yang harus dikembangkan. Maka dari itu umat sedharma sekalian, dalam sastra suci kita sangat penting dan sangat menghimbau kita, sangat mengarahkan kita untuk selalu memilih sahabat. Umat sedharma yang berbahagia, sahabat di dunia ini tidak hanya orang, tidak cuma manusia saja loh. Ternyata sahabat yang lain, yang utama juga dalam hidup kita ini ternyata adalah tidak lain ilmu pengetahuan. Canakya Niti Sastra menyebutkan, Norana Mitra Widya Guna Maruhur. Tidak ada sahabat yang lebih utama daripada ilmu pengetahuan. Norana Mitra Widya Guna Maruhur. Tidak ada sahabat yang lebih baik daripada ilmu pengetahuan itu. Maka dari itu, selain kita bersahabat dengan manusia, dengan yang sadu, dengan yang sujana itu, yang lebih baik kita juga harus bersahabat dengan ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Contoh, di tengah kondisi COVID-19 ini, kalau kita tidak bersahabat dengan ilmu pengetahuan, maka selamanya penyakit ini tidak akan menemui obatnya. Akan terus ada di dunia ini. Itulah sebabnya para cendekiawan, para ahli kita terus belajar memperkaya diri, membaca semua literatur, melakukan percobaan-percobaan untuk mendapatkan antivirus, untuk mendapatkan vaksin untuk melawan daripada COVID-19 ini. Terus kita yang bukan ahli bagaimana dong? Kita juga harus bersahabat dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Minimal pengetahuan cara-cara, upaya-upaya pencegahan. Bagaimana cuci tangan yang baik, bagaimana memakai masker yang baik, bagaimana cara pencegahan, memutus mata rantainya, makanan-makanan apa yang baik kita konsumsi, yang berguna untuk membangkitkan imunitas tubuh. Kalau kita tidak bersahabat dengan ilmu pengetahuan, mau puean ajak buku, mau puean ajak widya sastra, dade niki penyakit, dekatlah penyakit itu kepada diri kita. Norana Mitra Widya Guna Maruhur. Tidak ada sahabat yang lebih setia daripada ilmu pengetahuan. Tetapi ada lagi sahabat yang lebih setia daripada ilmu pengetahuan itu.
yang tidak lain adalah karma kita sendiri. Disebutkan juga dalam sastra kita, ketika kematian menjemput anak, istri, dan keluarga yang lain, masyarakat hanya bisa mengantarkan kita hanya sampai di setre, di kuburan. Setelah itu mereka pergi. Yang setia mendampingi kita ke tahapan berikutnya adalah sang karma pala ini. Hasil perbuatan baik buruk kita. Bahkan karma pala ini terus mengikuti kita sampai penerestian berikutnya. Sampai ke punarbawa berikutnya. Begitu setianya si karma pala pada diri kita. Karena dia melekat pada kita. Maka dari itu, karena si karma pala ini setia melekat mengikuti kita, sahabat kita yang akan turun dari waktu ke waktu setiap jelmaan ke jelmaan berikutnya, maka buatlah karma pala kita ini dipenuhi dengan karma pala yang baik, subha karma. Kenapa demikian? Kalau kita banyak memiliki tabungan subha karma, maka karma pala yang kita dapatkan juga yang baik. Ketika kita meneresti berikutnya akan mendapatkan kebaikan. Jangan dulu jauh-jauh meneresti di kehidupan berikutnya. Di kehidupan sekarang, kalau kita sudah melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang kita dapatkan. Ya, maka ala ulah, ala tinemu, ya. Ayulah ayu pikardi. Kalau kita melakukan kejahatan, kejahatanlah yang kita temukan. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itulah yang kita dapatkan. Jika kita tidak memiliki pengetahuan, ya raga mempuean aja buku, mempuean aja sastra, kita tidak akan temukan hakikat ini. Kita tidak akan temukan kebenaran ini. Akibatnya kita selalu merasa menderita. Akibatnya kita merasa selalu dalam kondisi yang terpuruk. Kita tidak akan didekatkan dengan orang-orang yang mampu menyelamatkan kita. Umat sedharma yang berbahagia. Ilmu pengetahuan adalah sahabat yang terbaik. Karena dalam pustaka Bhagavad Gita disebutkan ilmu pengetahuan ini adalah penyucian yang paling utama di antara semua penyucian yang ada. Karena ilmu pengetahuan ini adalah ibarat perahu yang mampu menyeberangkan orang dari penderitaan menuju kebahagiaan. Sekalipun engkau orang yang sedikit, sekalipun engkau adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa, jika kau telah memiliki ilmu pengetahuan dan kesadaran, maka engkau akan diseberangkan dari lautan penderitaan menuju kebahagiaan. Bhagavad Gita menyebutkan demikian. Maka dari itu tidak salah menyebutkan bahwa pengetahuan ini sebagai sahabat yang terbaik dalam kehidupan ini. Umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan tentang sang sarga atau persahabatan ini. Marilah kita jalin persahabatan untuk membangun karakter positif dalam diri kita. Marilah kita melakukan dan menjalin persahabatan yang baik untuk menciptakan kehidupan-kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tentunya dengan penuh kesadaran kita untuk selalu berbuat kebaikan, menegakkan kebenaran. Karena apa? Kebenaran akan selalu menang. Satyameva jayate nanartam. Hanya kebenaran yang akan menang, bukan kepalsuan atau kebohongan. Maka dari itu, dengan
usaha, dengan pengetahuan kita wujudkan persahabatan yang mulia, persahabatan yang abadi, penuh dengan kasih sayang pada sesama kita. Akhirnya saya akhiri Dharma Wacana ini dengan Santi Puja. Loka samasta sukino bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.